Halo Gunners, welcome back sama gua Vero di segmen review Arsenal melawan City. Akhirnya Arsenal menang setelah 8 tahun tidak pernah bisa mengalahkan City di Liga Premier Inggris khususnya. Dan menurut gua kali ini gua menyanjung Arteta atas pilihannya yang lebih logis. Kenapa gua bilang seperti itu? Langsung kita bahas. Oke, ngomong-ngomong soal logis, yang menurut gua yang kurang logis yang kita bahas kali ini adalah kalian subscribe. Sorry. Oh ya, kali ini gue pengen bahas bahwa Arsenal itu bermain, gue bilang kali ini nggak sesuai seperti biasanya, dalam artian Arsenal biasanya lebih megang bola ketika ngelawan tim macam Liverpool lah, bahkan sampai tim makan bawah pun tetap megang bola. Tapi kali ini Arsenal di bawah Arteta lebih sedikit bermain lembol-lembol, agak sedikit pragmatis. Kadang beberapa kali lebih memilih pragmatis daripada memilih memaksakan bangun bola dari bawah, walaupun akhirnya nanti di press. Ya menurut gue dan beberapa kali kan itu sempat David Raya hampir blunder kan gara-gara ada ngoper, tapi akhirnya dengan ketenangan Raya tetap masih bisa di handle lah. Dan juga dindingnya dan kokohnya si Saliba menurut gue lagi dan jempol satu-satunya back yang bisa menghalau game. Mungkin Haaland secara konsisten betul-betul ya, walaupun yang dulu Arsenal kalah tapi dia tetap konsisten seperti itu. Dan menurut gue yang keren adalah bagaimana, terutama yang gue pengen highlight adalah substitusinya Arteta kali ini keren banget sih. Gue udah bilang tuh yang perlu diganti itu lah Eden Ketia sama si Jorginho, itu yang utama. Mungkin yang lain oke lah bisa sekali, tapi itu yang utama. Dan akhirnya diganti, Jorginho diganti Partey kalau nggak salah, terus dengan Nketiah diganti siapa ya? Diganti Havertz ya, iya sih diganti Havertz sebagai false nine. Walaupun ada juga Martinelli gantikan Trossard, yang gue sayangkan si Trossard kenapa nggak diganti gitu. Mungkin nanti nanti Trossard lebih gantikan posisinya si Jorginho, nanti Declan Rice yang lebih ke posisinya. Tapi nanti kita bahas sedikit tentang Declan Rice. Tapi menurut gue Trossard tadi malam tuh emang ya oke lah, mungkin diganti lah supaya Martinelli bisa masuk. Dan menurut gue bagaimana Havertz mulai mulai menyatu dengan Arsenal, walaupun masih belum di level yang kita ekspektasikan dengan harganya segitu ya. Tapi buat gue dengan number 9 itu dia bisa keren banget sih, bisa kayak menggunakan fisiknya yang dimana kan sebenarnya kan itu keunggulan fisiknya, walaupun dia mungkin maksudnya keunggulan fisik buat tinggi kekuatannya gitu, buat diandalkan sebagai number false 9 gitu yang lebih teknikal. Terus bagaimana gue pengen gue highlight adalah bagaimana gue nggak nyangkanya ya Partey yang bisa gue salah satu yang gue seneng dari Partey adalah dibanding DM9 lah. DM9 tuh mungkin oke dalam ngasih long pass yang akurat sama agak nunggu, tapi Partey itulah keunggulannya adalah dia bisa kayak ngasih progressive passing, atau mungkin passing yang beresiko langsung ke depan, bukan cuma kiri kanan kalau nggak ya long ball, tapi yang benar-benar passing datar yang langsung progresif nembus ke pertahanan lawan. Tapi gue nggak nyangka tuh Partey bisa main long ball sebegitu akurat loh, asli gue nyangka. Gue karena selama dia di Arsenal dia jarang megang bola long ball, dan emang dia lebih mainkan sebagai DM yang tipe yang agak lebih metronom lah, ambil bola dari belakang, bawa terus kasih progresif passing, itu dia. Dan respon kayak gitu di Arsenal, walaupun di West Ham dia keseringan long ball, tapi di Arsenal dia lebih main bola-bola bawah. Dan gue juga nggak nyangkanya, jujur ini pengen gue bahas Rice ya. Itu Rice sebagai nomor 8 itu gue kira ya nanti sebagai nomor 8 ya alamat lah, gue bilang alamat dalam arti Rice nggak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya kalau misalkan sebagai nomor 8, dan malah Jorginho yang dimainkan sebagai nomor 6. Jorginho tuh oke, tapi dia tuh lebih kayak Busquets lah, lebih kayak nunggu nanti dikasih umpan-umpan panjang akurat, cuma bukan yang tipe petarung sebenarnya. Dia fisikalnya tuh agak kurang, tapi secara teknikal dia oke lah, makanya gue seneng dia Arsenal ngambil. Gak ada posisi ketika nanti mungkin teknikalnya lebih dikasih ke Odegaard sama Havertz, nanti si Jorginho lah yang lebih yang lebih kualitasnya, yang lebih teknikalnya. Tapi ternyata di sini yang mengambil si teknikalnya adalah si Rice. Kasarnya yang tukang pukulan itu si Rice di sini. Dan itu cukup berjalan baik, walaupun beberapa kali kan di 20 menit awal masalah, kalau nggak di 60 menit awal Jorginho gue agak-agak keselin dah. udah tau lawan City yang ngepresnya bagus gitu ya,
itu dia masih agak main bola di belakang. Jurgen tuh lebih cocok ketika lawan mungkin parkir bus atau mungkin papan tengah yang nggak terlalu main Spartan, itu masih oke lah. Tapi ngelawan tim-tim yang agak Spartan kayak misalkan Spartan dalam arti mungkin seperti Newcastle yang main rasa gusut maupun yang pressingnya tuh bagus, oke, ciamik kayak City atau mungkin Tottenham, ya biarin lah kesannya ya dicaragin dulu lah nih orang gitu. Dan buat gue Rice cukup keren menurut gue. Dan oh ya, ini pengen lagi satu gue highlight, yakni kalian belum subscribe sorry, maksudnya gue pengen gue highlight adalah bagaimana Arsenal tuh bisa main tanpa Saka loh. Itulah ya, Saka emang nggak gue golongkan sebagai anak mas, tapi dia lebih ke anak andalannya Arteta lah, anak andalannya yang cukup bisa. Anak mas tuh model-model kayak Gabriel sama Nketiah, atau sama Nketiah lah. Menurut gue you can play without Saka gitu. Terbukti Jesus tuh dia sebagai sayap kanan, mungkin dia agak sedikit levelnya nurun sebagai sayap kanan, bukan sebagai level sebagai striker, tapi he's still okay, he's one of the best di posisi sayap kanan lah selain Saka gitu. Karena walaupun memang keeping bolanya nggak sebagus Saka, misalnya kayak megang bolanya one on one nya mungkin lebih bagus Saka, tapi dia setidaknya masih punya skillful, masih punya keberanian buat ngejar bola track back tuh, dia masih punya dipertahankan di sisi kanan. Beda daripada lu masukin Trossard ataupun Martinelli di sini, mending Gabsus sih. Makanya gue berharap Arsenal tuh datangnya striker daripada sayap kanan, walaupun katanya sayap kanan mau datangin Pedro Neto ya, yang dimana dia juga sebenarnya tuh cukup ngotot loh, agresinya juga ngotot. Tapi gue berharap striker, karena nanti Gabsus bisa main sebagai sayap kanan dan strikernya itu yang jangkung kalau bola-bola atas, dan finishnya mungkin cukup oke lah. Walaupun ada Ivan Toney, tapi gue lebih berharapnya Osimhen, kalau enggak ya si Vlahovic lah. Tapi apalagi keduanya mungkin kontraknya tersisa di 2024 nanti, tersisa setahun apa 2 tahun, pokoknya setahun lah kurang gitu tutup Osimhen. Tapi ternyata nggak pernah ada rumor ya. Apalagi ditambah mungkin Havertz bisa bermain sebagai false nine yang tingginya hampir 2 meter itu kan, yang mungkin dia agak ngurungkan buat beli si Havertz ya. Tapi buat gue again ya mungkin ini satu match dimana gue memuji Arteta dari dari segi keputusan in game-nya, karena dia selalu keputusan in game manajemen itu selalu entah kayak terlalu kontroversial, beresiko dan yang lain gitu. Kalau di luar lapangan ya wah, ini menurut gue satu pelatihan. Kalau misalkan nanti dia keluar, gue sangat berterima kasih karena bagaimana dia membangun budaya Arsenal dari yang mungkin kacau manajemen ini akhirnya dia bangun lebih kekeluargaan yang lain, akhirnya bisa sampai sekarang. Tapi soal in game wah itu beda cerita lah. In game manajemennya masih agak kacau, walaupun akhirnya gue liat dia mulai belajar gitu, nggak terlalu memaksakan harus mulai dari substitusinya yang lebih oke sekarang, dan bagaimana dia bagaimana dia bermain nggak harus full kayak idealis, bisa sesekali pragmatis kayak dia sekarang main long ball kan. Dan buat gue yang sedikit singgung soal bagus nggak bagus substitusi itu, sebenarnya kita nggak bisa menilai apakah substitusi itu bakal dijamin bagus, tapi setidaknya kita bisa menilai dari historisnya bahwa pergantian itu ada kok yang worse, ada yang enggak. Itu bisa dilihat kok dari itu. Enggak harus kita jadi seperti cenayang. Kita bisa melihat dari back on sejarahnya gitu, bagaimana Arsenal kalau masukin pemain ini kadang jelek, kadang bagus, kadang bagus. Itu bisa kita lihat. Itu dari gue. Ini mungkin satu review yang paling lama karena ini juga udah 8 tahun lamanya kita nggak menang lawan City di IPL, walaupun ini kita masih di kandang, tapi udah oke banget buat sebagai kita contender bersama Spurs, Liverpool dan City. Oke, see you in the next video. Kayaknya video berita karena minggu weekend ini nggak ada bola ya. Oke.